Jangan sibuk mencari kambing hitam, tapi minim memberikan solusi untuk bangsa. Dimensi gugatan ini bukan ansih gugatan perdata PMH, tapi ikhtiar untuk membersihkan sejarah bangsa dari noda hitam ijazah palsu. Waktu itu sidang ijazah yang pertama aja udah kapan tahu itu? 18 Oktober ya? Ya udah telat hampir berapa minggu gitu. Sementara kita udah himbau waktu tanggal 18 Oktober Presiden dengan hormat kita bilang hadir, nggak hadir. Memberi kuasa hukum pun tidak. Ya, jadi traumatik ini saya duga hari Senin juga tidak datang. Dan tentunya bisa dengan perlindungan-perlindungan lain yang mereka punya. Menunjukkan keberpihakan kepada rasa keadilan rakyat, bukan pada rasa keadilan versi yang bukan rakyat. Karena keadilan itu harus dimiliki oleh mayoritas dan tentu minoritas. Tapi mayoritas dulu kan yang terbesar, baru yang kecil gitu. Kalau ke yang besar saja tidak bisa adil, bagaimana kepada yang minoritas? Bagaimana kepada yang kecil? Kan itu soalnya. Profesor Egy Sujana dan Bang Ahmad Wajiduddin, ya enggak, menggugat karena ingin membersihkan lembaga dan wibawa presiden malah. Mereka tuh nggak percaya soal ini. Masa iya Jokowi ijazahnya palsu? Makanya dibuktikan. Bu, ini mah apa-apa bentar-bentar. Wih, Egy Sujana hoak. Ahmad Wajiduddin kadrun. Apa-apa udah begini, apa-apa udah begitu. Ya kan motifnya kan jelas. Profesor Egy Sujana, Ustadz Ahmad Wajiduddin ingin membersihkan wibawa presiden sendiri. Harusnya para buzzer itu berterima kasih kepada Egy Sujana dan juga Ahmad Wajiduddin, Diki Patameza dan kawan-kawan. Berterima kasih. Supiansyah Darham bantah tudingan ijazah palsu Kades HBA. Supiansyah Darham membantah dugaan kasus pemalsuan ijazah pada Pilkades 2020 yang dilakukan oleh kliennya HBA 67 tahun yang kini menjadi tersangka. Setelah menjenguk kliennya di ruang tahanan Mapolres Banjar, Supiansyah Darham bantah adanya pemalsuan ijazah dan menunjukkan bukti bahwa kliennya pernah bersekolah di salah satu pondok pesantren tersebut. Lebih lanjut, Supiansyah menjelaskan surat keterangan setara tingkat SLTP tersebut dengan dikeluarkan oleh Kementerian Agama Banjar pada 12 Februari 2020 lalu. Supiansyah juga membeberkan jika ada salah seorang saksi yang mengaku teman sekolah dari kliennya. Akan tetapi, pada 2 Juli 2021 setelah kliennya dilantik secara resmi menjadi pembakal, secara tiba-tiba pihak sekolah mencabut surat keterangan tersebut. Pengadilan Negeri Kota Solo menggelar sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan agama dengan terdakwa Bambang Trimulyono yang dulu pernah menggugat Presiden Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu. Agenda sidang yang digelar pada Selasa 27 Desember 2022 adalah pemeriksaan saksi-saksi. Selain BTM, terdakwa lain dalam kasus yang sama adalah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, seorang wirausaha yang juga pemilik kanal YouTube Munjiat Channel. Sidang itu dipimpin majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Yudi Hadi dan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Adapun tim jaksa penuntut umum terdiri atas 7 jaksa. Menurut informasi yang dihimpun Tempo dari Kejaksaan Negeri Kota Solo, digelarnya sidang kasus dengan terdakwa BTM dan Gus Nur di Solo karena kasusnya itu telah dilimpahkan oleh Mabes Polri dan Kejaksaan Agung ke Polresta Solo dan Kejaksaan Negeri Solo. Kedua terdakwa juga telah dititipkan sebagai tahanan titipan di Mapolresta Solo sejak awal Desember 2022. Pada Selasa 27 Desember lalu, sidang terdakwa BTM dan Gus Nur digelar bersamaan meskipun pada jadwal sidang seharusnya sidang keduanya digelar secara terpisah waktunya. Pejabat Humas PN Kota Solo Bambang Arianto membenarkan penyelenggaraan sidang kedua terdakwa di PN Solo tersebut. Bambang menjelaskan sidang kedua terdakwa digelar bersamaan karena ada unsur kesamaan. Bambang menjelaskan sidang kedua terdakwa digelar bersamaan karena ada unsur kesamaan mulai dari kasus atau materi yang didakwakan terhadap keduanya termasuk saksi-saksi sama. Di sisi lain, Bambang juga mengatakan sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan penistaan agama itu digelar secara luring menyusul adanya kesepakatan dari semua pihak itu.
Sementara itu, Aprianto Kurniawan selaku salah seorang JPU menjelaskan sidang pada Selasa 27 Desember 2022 itu merupakan sidang kedua setelah sebelumnya digelar sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan Selasa 27 Desember 2022. Aprianto menyebutkan 6 saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini adalah salah satunya saksi pelapor yang bernama Dodo Ahmad Baidlawi. Aprianto mengungkapkan pasal-pasal yang disangkakan terhadap kedua terdakwa banyak, diantaranya terkait dengan dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, serta terkait Undang-Undang ITE. Pasal-pasal yaitu pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Pendukung Gus Nur memadati ruang sidang. Berdasarkan pantauan Tempo saat sidang digelar, ruang sidang dipadati masa pendukung Gus Nur yang merupakan salah satu terdakwa dalam kasus itu. Dalam sidang, JPU juga menayangkan barang bukti berupa video podcast wawancara antara Gus Nur dan BTM. Saksi pelapor Dodo Baidlawi terpantau menjawab beberapa pertanyaan baik yang diajukan oleh JPU maupun penasehat hukum terdakwa. Dodo sempat mendapat pertanyaan dari penasehat hukum terdakwa tentang alasannya melaporkan BMT dan Gus Nur dalam kasus itu. Dodo pun mengaku ia melaporkan keduanya karena merasa resah dengan beredarnya video YouTube itu. Dalam pemeriksaan saksi Dodo Baidlawi, pihak terdakwa menyatakan keberatan dengan kesaksian yang disampaikan oleh saksi tersebut. Supiansyah Darham bantah tudingan ijazah palsu Kades HBA. Supiansyah Darham membantah dugaan kasus pemalsuan ijazah pada Pilkades 2020 yang dilakukan oleh kliennya HBA 67 tahun yang kini menjadi tersangka. Setelah menjenguk kliennya di ruang tahanan Mapolres Banjar, Supiansyah Darham bantah adanya pemalsuan ijazah dan menunjukkan bukti bahwa kliennya pernah bersekolah di salah satu pondok pesantren tersebut. Lebih lanjut, Supiansyah menjelaskan surat keterangan setara tingkat SLTP tersebut dengan dikeluarkan oleh Kementerian Agama Banjar pada 12 Februari 2020 lalu. Supiansyah juga membeberkan jika ada salah seorang saksi yang mengaku teman sekolah dari kliennya. Akan tetapi, pada 2 Juli 2021 setelah kliennya dilantik secara resmi menjadi pembakal, secara tiba-tiba pihak sekolah mencabut surat keterangan tersebut. Supiansyah Darham bantah tudingan ijazah palsu Kades HBA. Supiansyah Darham membantah dugaan kasus pemalsuan ijazah pada Pilkades 2020 yang dilakukan oleh kliennya HBA 67 tahun yang kini menjadi tersangka. Setelah menjenguk kliennya di ruang tahanan Mapolres Banjar, Supiansyah Darham bantah adanya pemalsuan ijazah dan menunjukkan bukti bahwa kliennya pernah bersekolah di salah satu pondok pesantren tersebut. Lebih lanjut, Supiansyah menjelaskan surat keterangan setara tingkat SLTP tersebut dengan dikeluarkan oleh Kementerian Agama Banjar pada 12 Februari 2020 lalu. Supiansyah juga membeberkan jika ada salah seorang saksi yang mengaku teman sekolah dari kliennya. Akan tetapi, pada 2 Juli 2021 setelah kliennya dilantik secara resmi menjadi pembakal, secara tiba-tiba pihak sekolah mencabut surat keterangan tersebut.